Solusi. Boleh silakan, ada yang bisa dibantu. Ini pas bulan kemarin tanggal 20, saya kan mau melakukan perjalanan ke Malaysia lewat Batam, lewat Batam Center, ya kan. Nah, tapi di bandara itu saya kena razia, kena tangkap di Mbak, jangan polsek. sampai ada suara anak kecil ya, karena nanti takutnya saya kena ban lagi. Saya jadi tertahan di polsek bandara, ya kan. Terus akhirnya saya diantar ke BP2MI. Diantar ke BP2MI, HP dikasih, KTP dikasih, cuman paspor nggak dikasih gitu loh. Dan Terus? pada saat saya balik, saya nanya paspor, mereka bilang nanti sebulan baru dikasih gitu. Dan ini udah sampai sebulan. Ketika saya nanya ke BP2MI itu, BP2MI bilang paspor saya katanya udah di Polsek Bandara lagi. Ketika saya kejar di Polsek Bandara, katanya kalau paspor ada di sini Mbak, otomatis udah saya kirim gitu. Akhirnya saya telepon lagi BP2MI, BP2MI bilang, oh ternyata paspornya ada di sini Mbak. Apa namanya, nanti saya kabarin ketika saya udah dikirim, katanya gitu kan. Tapi ini udah 1 bulan, jadi mereka saya konfirmasi lagi, ternyata mereka nggak apa ya, istilahnya nggak ngasih nggak apa ya, istilahnya nggak ngasih kabar lagi gitu loh. Saya chat juga mereka nggak balas, di telepon juga nggak diangkat gitu loh. Terus? Nah kayak itu, jadi solusinya gimana gitu Solusinya, kenapa nyari Miss Yuni nih kalau boleh tahu? ya, karena mungkin siapa tahu Miss Yuni bisa ngasih solusi, bisa ngasih bantu gitu, gimana saya harus apa ya, proses paspor saya lagi gitu. Kamu masih pingin ke Malaysia lagi? Iya. Tahu nggak kalau sudah ditahan itu kamu nggak akan bisa ke Malaysia lagi? Karena ketakutnya kamu itu ke sana kerja, karena banyak sekali orang-orang yang kaburan di sana. Oh, Ngerti saya nggak? ke sana itu ceritanya, saya ke sana ceritanya itu kan ke sana mau 2 minggu. Hah. Cuman dari suami bilang saya mau pergi dari Juanda langsung ke mana? Langsung ke Kuala Lumpur. Cuman suami saya bilang lewat Batam Center aja, katanya gitu. Nah, dari situlah saya tertahan gitu loh. Lah iya, maksud saya adalah BP2 mereka imigrasi itu mencurigai TPPO di mana mereka kalian itu diperjualbelikan. Paham nggak maksud saya? Terus Takutnya iya, kamu iya, jadi ngerti. pekaburan. Itu yang mereka curigai. Nah, kalau paspor dikasihkan ke kamu lagi dengan mengatakan bahwa kamu ada rencana ke sana lagi, terus lihat tiba-tiba kamu jadi kaburan, terus tiba-tiba kamu sakit, meninggal, terus ngerepotin juga kan? Karena itulah dilakukan pencegahan-pencegahan itu. Emangnya Hmm, kita ada jaminan bahwa kamu akan sehat? Bener nggak sih? hmm. Iya sih, cuman saya ke sana kan posisinya kan bukan bekerja, cuman mau pergi ke sana dalam dalam waktu 2 minggu terus saya balik lagi gitu loh. Saya percaya, saya tahu, tapi apakah kamu bisa memberikan jaminan bahwa kamu itu ke sana cuma 2 minggu? Nah, itulah Kalau maksudnya memang iya kan gini. kamu dari sebenarnya saya masuk ke Malaysia nggak ada masalah tuh. Kalau kan nggak mungkin dicekal kalau kamu punya uang lebih. Kamu waktu itu dicekal punya uang berapa sih? Iya, Berapa? saya bawa uang 7 juta waktu itu. 7 juta kalau dikruskan kan cuma jadi 3.000 atau 4.000 sih. Berapa? 3.000? 2.000? Tiga, bukan, berapa ya? Pokoknya tukaran waktu itu 1 ringgitnya itu 3.000 lebih. Berarti kan intinya kamu cuma bawa berapa? Cuman nggak sampai 2.000 kan? Nggak sampai 3.000 kan? 2.000 lebih. Nggak sampai 3.000 kan? Karena kemarin saya mulangin jenazah itu berapa juta? Hampir 14 juta itu baru dapat 4.000 loh Mbak. Paham nggak maksud Iya, saya? iya, Jadi kan iya, orang nggak ngerti. percaya sayang. Orang itu nggak percaya gitu loh. Mm, Bahwa kamu ke sana itu mau kembali lagi gitu loh. mm. Cuman Hmm. emang saya maksudnya gini, mengembalikan paspor itu bukan karena misalnya ya saya kembali lagi apa enggak gitu, saya nggak ngasih alasan seperti itu. Cuman saya butuh paspor saya itu dikembalikan gitu loh. Saya paham. Tapi mereka itu mencurigaimu sayang. Ngerti nggak maksud saya? Mereka itu Ngerti, ngerti, mencurigaimu. ngerti, 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 ngerti. Mencurigaimu takutnya kamu berangkat lagi ke sana. Siapa yang bisa menjamin bahwa kamu kembali? Ada nggak jaminan?
terus iya 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 ya, ngerti ngerti. Nah terus itu menurut Miss Juni saya harus gimana gitu? Nggak apa-apa, saya teleponkan BP2MI. Mana pas fotokopi paspormu nggak ada, terus kamu nggak ngirimin ke saya? Oh iya nanti deh, soalnya kemarin itu saya kan pernah minta solusi cuman belum ada balasan gitu, jadi saya nggak Iya, nerusin lagi gitu. iya, karena kalau Nah ini minta baru ada solusi ini, kesempatan. kalau sama saya langsung melakukan, Mbak. Besok saya sudah nggak bisa ngangkat teleponmu lagi, dan besok lagi saya sudah lupa. Karena itu, Oh iya ya. jika bertanya dengan saya, siapkan sekarang saya lagi SMS-an sama BP2MI. Datamu nggak ada di saya lupa, Dok. Kamu mau telepon Oh saya sulit lagi. Belum tentu saya iya bisa nelpon. Nah, sekarang iya ada iya iya. ada kenapa nggak dikasihkan ke saya sekarang juga? Eh, anu tapi di BP2MI Batam ya, paspor saya ada di sana. Saya minta fotokopian, sayang. Fotokopian foto ya. Ya, Nisha. Kamu tahu nggak, saat saya nunggu ini banyak orang telepon saya. Karena itulah saya tuh paling nggak suka kalau orang minta tolong, saya suruh nunggu. Kasihan yang lainnya. Ini ada anak di rumah sakit yang saya janjikan tadi. Telepon saya harus nunggu kamu. Mana? Dikirim KTP bisa, Miss. Oh, ini ada. Terus lagi dikirim KTP, saya suruh ngapain, sayang? Yang kamu cari KTP atau paspor sih? Sudah, Miss. Sudah dikirim. Tunggu sebentar, Mbak. Saya sedang nelpon. Oh, ya. Yang nahan siapa, Mbak? Yang nahan dari Polsek Bandaranya terus dikirim ke BP2MI. Berarti yang nahan BP2MI. Iya, BP2MI Batam. Batam. Halo, Bapak. Lapor, Bapak. Iya, Bapak, lapor. Ah, Pak, di situ ada satu paspor saya kirimkan ke Bapak dan juga nomor teleponnya yang punya. Katanya ditahan oleh BP2MI Batam, Bapak. Mungkin bisa katanya dia mau melakukan liburan ke Malaysia, tapi ditahan di Batam. Betul, bagian dari pencegahan TPPO, Bapak. Siap, Bapak. Mohon izin. Oke, terima kasih. Dok, sudah tak laporkan ke Pak Menteri, nanti Pak Menteri akan hubungi saya. Oke? Oke, oke, terima kasih ya, Kemungkinan Sia. besar mereka akan nelpon kamu. Oke, oke. Oke, Terima kasih terima ya. kasih, Miss. Oke, siap. Waalaikumsalam. Karena kalau saya itu langsung satset-satset, Mbak. Kalau saya nggak satset-satset, kalian itu nanti, karena banyak lagi penelpon-penelpon yang lainnya gitu loh. Bentar ya. Karena saya itu langsung sama Pak Menteri atau sama Pak Dirjennya langsung ya. Jadi itu saya tuh satset-satset-satset ya. Jadi tolong teman-teman, ini ada 262 orang. Kalau kalian ada waktu, bantu saya tap-tap atau nge-share karena ya saya kena blok dan saya tidak bisa melakukan apapun. Ya informasinya nanti nggak nggak bisa kemana-mana ya. Kalau bisa bantu share-share dan like-like serta tap-tapnya ya. Sekarang ada 268, mungkin bisa naik lagi, bisa naik lagi. Miss, kayaknya dia bermasalah sampai ditahan paspornya, betul?
karena dicurigai menjadi TPPO. Jadi dicurigai menjadi TPPO, teman-teman. Jadi saya tahu, tetapi kan paspor nggak boleh ditahan. Paspor itu milik perorangan. Benar nggak sih? Jadi ya seperti itu. Konsepnya ya seperti itu. Jadi, tetapi paspor kan nggak boleh ditahan orang. Yang penting saya sudah memberikan informasi ini pada pemerintah, penanggulannya, penanggulannya. Boh, wis apa jenenge lah. Karo aku. Penanggulangannya, penangguhannya, yo wis. Halo? Oh, Kenapa, Mbak?